selamat datang di podcast Rumah Ita. Hari ini ditemenin bareng Wanda dan kita bakal bahas seputar ilmu komunikasi. Kita kan kesering banget ya setiap harinya untuk komunikasi sama teman, sama keluarga, sama saudara. Tapi kira-kira kita udah jago nggak ya? Bahkan di beberapa tempat pekerjaan juga komunikasi itu jadi dasar life skill loh. Nah, kita bakal kupas tuntas sama-sama kira-kira seberapa penting ilmu komunikasi dalam keseharian kita. Dan saatnya kita memperkenalkan narasumber kita hari ini ada Ibu Dr. Aquarini M.Ikom. Halo. Halo Wanda, cantik. Wah, cantik bersama. Dua cantik. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Sama-sama kita menanyakan kabar. Berarti kayaknya TikTok. Karena apa, ilmu komunikasi itu kan saling ada rasa. Ada rasa. Beda dengan artificial intelligence ya. Betul. Jadi ada empati di dalamnya ya. Ada sama-sama saling mendukung dan lain sebagainya seperti itu. Gimana Wanda hari ini? Sehat ya, agak dingin ini kayaknya AC-nya mantep sih Bu hari ini. Kalau Ibu gimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, ya, hari yang luar biasa tentu saja untuk kita semuanya. Dan kalau berbincang terkait ilmu komunikasi, tentu banyak hal yang penting mau kita bahas nih. Ya, saya yakin deh kayaknya Wanda udah siap-siap nih. Wah, ada banyak pertanyaan ya. Karena dulu kayaknya pas jadi mahasiswa sebenarnya menyimpan 1001 pertanyaan ya. Karena kan waktu kita di kelas mungkin nggak cukup. Iya. Kalau di kelas kan agak sedikit serius. Iya. Kalau di podcast kita santai karena siogianya ilmu komunikasi yang berlaku di media itu adalah kalau kita mengajar mahasiswa to educate, to inform. Information to entertain. Nah itu. Nah kali ini Wanda tentu saja lebih meng-up untuk sisi entertainnya, tapi bermanfaat untuk pendengar. Iya betul. Nah Pak Hari penasaran kan kira-kira sebermanfaat apa obrolan kita hari ini? Dan tontonin terus sampai akhir pokoknya. Nah pertanyaan pertama Ibu Dr. Aquarini, kalau Wanda tuh sempat ditanya banyak sama teman-teman, kenapa sih komunikasi harus kuliah? Itu kan cuma ngomong ya, kenapa kita harus belajar? Emang apa sih Bu bedanya komunikasi biasanya sama apa yang dipelajari di perkuliahan gitu? Kita bangun tidur aja udah ngomong. Betul. Ngapain belajar coba gitu kan? Tapi satu pertanyaan untuk Wanda. Kalau nanya seperti itu, saya mau bertanya balik. Wanda bernafas? Bernafas. Ada. Rasa napasnya ya? Ada. Nah, Wanda lagi ngomong. Betul. Iya kan? Komunikasi berarti penting seperti kita bernafas. Bayangkan kalau kita saling diem-dieman, Wanda diem, teman-teman semuanya diem, nih padahal ada sesuatu yang pengen disampaikan. Apa yang akan terjadi? Miskomunikasi. Terus apa? Kebersindiran dong. Gini nih prinsipnya. Kita update status di media sosial, padahal tidak untuk siapa-siapa sasarannya. Atau mungkin ada something hanya untuk seseorang, tapi yang kesindir sedunia. Yang lain ya, sering terjadi ya. Sih? Jadi science of communication itu penting. Bukan hanya untuk mempelajari unsur komunikasi efektif itu, tetapi dalam mata kuliah ilmu komunikasi itu sendiri. Wanda juga kan mahasiswa ilmu komunikasi. Ada yang namanya teknik negosiasi. Betul. Dan personality. Iya. Ada kehumasan, ada public relation, apalagi ada fotografi. Jadi nggak cuma sekedar talk, tapi lebih kepada memahami satu dengan yang lain. Nah, memahami satu dengan yang lain ini menarik Pak Hari. Nah, Bu Aquarini kalau misalnya Wanda ngeliat teman-teman Wanda ini kan mungkin eranya mencari cinta gitu ya. Kita kan nyari yang cocok. Iya. Agus Ariel sama BCL. Boleh kita habis ini karaokean kan. Nah tapi kadang tuh mereka bilangnya gini, aku waktu ngomong sama dia nggak cocok deh. Nah itu tuh sebenarnya nyata Bu atau gimana sih sebenarnya kalau kita lagi nyari cinta di umur-umur segini tuh komunikasi seperti apa sih yang bisa kita gunakan gitu? Ini kayaknya curcol deh. Iya curcol, betul. Ya kan? Kalau ketemu 1-2 hari kita belum bisa bilang itu cocok apa enggak ya. Jadi sebenarnya kalau kita sering ketemu, bahkan kita melakukan aktivitas bersama, pasti kita akan merasakan hal-hal yang berbeda sebelumnya. Tahu nggak sih kalimat sekarang? Apa? Kesenjangan komunikasi. Kesenjangan komunikasi. Bener tuh. Iya.
Itu dia dalam sosiologi kan Dalam ada. sosiologi, Nah, itu ilmu sosiologi rumpunnya lagi. Karena saya memang basically-nya adalah komunikasi untuk magister, dilanjutkan dengan sosiologi untuk Nah, kepakarannya. betul, kan? betul, Jadi betul. memang memahami itu jangan setengah-setengah, Wan. Gini nih konsepnya, memang kalau kita berbicara tentang teori itu akan membosankan. Science of communication, apa sih sebenarnya komunikasi? Tapi saya tanyakan balik, kamu bernapas nggak kira-kira? Betul, Nah betul, itu betul. dia, kalau kamu bernapas otomatis ngomong dong. Ngomong dong. Nah itu dia pentingnya demikian. Nah kalau kita berbicara di lingkup masyarakat, kenapa? Ada orang-orang besar itu sukses dengan cara dia berkomunikasi. Hayo, betul. Wanda bisa jawab nggak nih? Gimana Serah tuh? ya mau di wisuda nih loh. Takut tiba-tiba sidang. Iya. Oke, kenapa tuh? orang-orang besar? Mungkin kalau menurut Wanda orang-orang besar ini tuh mengubah persepsi, punya kekuatan untuk menarik orang-orang untuk membeli produk dia barangkali, mencoba teknologi yang dia tawarkan atau gimana deh Bu? Gini deh, tokoh Iya. dunia aja yang menjadi acuannya. Wanda tuh sukanya sama siapa? Bill Gates. Bill Gates loh baru datang. Baru datang. Alright Betul. Bobby. Oke, Iya. karena saya juga ngefans sama Bobby ya. Jadi rada-rada sedikit jealous ketika Bill jealous, Gates iya, kasih betul. kado buat Bobby. Pengen juga. Pengen juga. Kayak gitu lah ya. Pasti ya. Oke, nah itu loh yang namanya ilmu komunikasi. Jadi Betul. ketika kita ingin mengetahui sesuatu, nggak mungkin kita nggak nanya. Iya nggak sih? Betul. Paranormal dong. Paranormal Iya, nebak-nebak activity. ya. Iya. Gitu kan. Nah, jadi secara sains unsur-unsur komunikasi itu memang sudah kita pelajari dari akarnya. Nah, itu Bapak Komunikasi Internasional Harvard Laswell ya, yang juga menyampaikan siapa mengatakan apa kepada siapa melalui media mana, which channel, whatever. Oke, channelnya sekarang podcast nih Wan. Betul. Nah, hostnya Wanda. Wanda. Terus kita balikin lagi secara teorinya public speaking nih. Aristoteles. Ethos, pathos, logos. Kira-kira narasumbernya kredibel nggak? Orang yang bisa dipercaya nggak? Sumber yang memang menguasai nggak di bidangnya? Betul. Nah itu dia, jadi komplit lah. Nah, mission complete. Mission complete. Iya ya. Bukan mission impossible ya. Kayak gitu. Iya, jadi emang sebegitu pentingnya berarti ilmu komunikasi ya Bu ya. Betul. Bahkan tuh bisa disamain sama cara manusia untuk bernafas Yes. gitu. Oh, Betul oke. sekali. Tapi Ibu pasti ngerasain ya Bu perbedaan belajar ilmu komunikasi di tingkat sarjana, Oke. lalu S2, lalu menjadi dokter. Apa yang berbeda Bu dari berbagai jenjang itu? Oke. S1, nah ini saya yakin nih yang dengerin. Kalau selesai lulus S1, saya waham. Bener-bener S1, gue nih S1 nih. Iya, Ilmu komunikasi woi. Woi. Kesenjangan sudah ini. Kesenjangan sarjana. Kesenjangan sarjana. Oke, selanjutnya S2. Masih, gue nih S2. Yes. Komunikasi, Iya. guys. Nggak ada yang ngalahin guys, Nggak ada yang ngalahin. pakarnya gue guys. Oke, S3 kembali lagi ke kodratnya. Bahwa kita itu adalah makhluk yang kecil di hadapan Tuhan. Nggak ada apa-apanya ilmu kita ya. Jadi itu yang kita harus pelajari. Sebenarnya Wanda ya dan mungkin yang dengarkan podcast saya kita saat ini, saya sangat setuju kalau akhlak itu di atas ilmu. Betul. Itu hakikat komunikasi. Betul. Akhlak di atas ilmu, itulah ya. Jadi social communication-nya dapat, kita memposisikan diri kita ketika terjun di masyarakat itu adalah orang yang benar-benar mengabdi di masyarakat. Itu dia. Itu seyogianya kalau kita sudah memahami, menyelami ilmu itu lebih tinggi, bukan waham lagi yang kita dapat, tapi kita kembali. Jalan aja bahkan kalau masih S1 S2 tuh Iya. ngeliatin penampilan gitu gitu. ya. Ini kalau sudah sih udahlah gitu aja gitu. Kecuali pengen show up Iya, iya, pengen betul. tampil di satu acara, tentu saja professional groomingnya harus benar-benar. Betul, iya. Nggak hanya pet aja grooming, kita juga harus di grooming gitu. Dengan Betul. apa? Dengan ketika kita punya pola komunikasi yang bagus, gesture dan cara berdiri yang bagus, busana yang bagus, Busana yang bagus. terus kita juga humble, nyaman, friendly dengan orang lain. Kenapa orang lain nggak tertarik dengan kita? Nah itu yang dipelajari dalam komunikasi persuasif. Oh
iya. Itu dia, Menarik ya Bu, Wan. bahkan bukan cuma soal ngomongnya aja, komunikasi itu ternyata bukan cuma ngobrol, tapi Betul. juga gimana cara kita berbusana, ngedelivery gimana sih, siapa sih kita gitu ya Bu ya. Wah penting banget, tapi lebih penting lagi, ini akan menjadi lebih krusial Bu kalau kita misalnya masukin ini tuh ke dalam dunia kerja. Nah kalau Oke. menurut Ibu Dokter Aquar ini, kita kan Gen Z udah mulai masuk ke dunia kerja ya Bu ya. Nah miskomunikasi seperti apa atau hal-hal yang salah seperti apa yang biasanya Gen Z lakukan di dunia Oke. kerja? Ya, nah ini loh. Tadi Wanda menyampaikan kayaknya topiknya relate ya. Relate. Memang terkait karir ya. Iya, betul. Dunia kerja. Gen Z ini bagaimana? Menurut beberapa penelitian ya. Ini Ibu sambil buka jurnal nih, ontologi ilmu Oh iya komunikasi. benar. Nah, jurnal-jurnal udah terbit, ada buku-buku yang saya terbitkan. Ada 8 buku yang sudah saya tulis. Yang terakhir itu adalah terkait literasi, terus juga tentang ada iklim komunikasi organisasi, ada juga Speak Like Pro, membangun komunikasi yang efektif ya. Dan itu di sana kita melihat masa ke masa. Bagaimana seseorang itu bisa memposisikan dirinya ketika berhadapan dengan orang lain. Nggak mungkin kita nggak ada gesekan ya. Iya betul. Bahkan kebersinggungan. Iya. Itu pasti. Nah, itu pasti ada kebersinggungan, tapi bagaimana orang yang berilmu itu bisa mengatasinya dengan etika. Jadi bermainnya etika komunikasi lagi, Wan. Betul. Nah, jangan berlarut-larut, itu akan menjadi hal yang mungkin sampai kiamat pun coba nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Dicari lu di akhirat Betul. mau. Mana yang bikin gue tersinggung di mana gitu Capek ya. banget ya, iya. Oke, selesaikan dengan baik-baik. Gen Z, nah Gen Z. kembali ke Gen Z. Betul. Ini milenial, saya milenial ya. Oh milenial. Ya, milenial. Milenial itu salah satu yang tahan banting. Saya bilang kenapa? Ketika dia diuji dengan cobaan di tempat itu aktivitas, lingkungan, ataupun di dalam keluarga, sedikit sekali kalimat yang menyatakan keluhan-keluhan. Oh. Bahkan jarang untuk bercerita. Oh oke. Bukan introvert, bukan. Bukan. Tapi berusaha untuk mencari cara atau solusi tanpa merepotkan orang lain. Itu milenial. Banyak demikian, Wan. Iya. Tapi itu apakah justru di sisi lain Bu? Apakah itu sebuah Ya. pendaman? Betul. Nggak boleh demikian. Makanya Iya. coba lihat kasus-kasus sekarang tidak hanya di Indonesia, emak-emak milenial banyak yang coba. Karena apa? Nyesek. Memendam. Makanya saya bilang, we cannot not communication. Kita nggak bisa tanpa kita berkomunikasi. Gen Z di dunia kerja. Nah, Gen Z ini lebih seru, menarik Gen Z ini, Wanda. Cuek. Oke, cuek. Tapi satu sisi, kalau sudah keluar sisi barbarnya, udah end. Udah. Ya nggak sih? Iya betul. Cut off. Cut Iya nggak off. sih? Betul. Oke. Nah itu dia Iya. Gen Z. Jadi dia ini sebenarnya petarung Gen Z ini. Sebenarnya dia malas berhadapan dan bahkan basa-basi pun kagak. Ya? Benar lagi. Benar, ini serius. Ini dari Capek hasil banget penelitian gitu ya. ya. Karena kita di sini sebagai seorang akademisi tuh bukaannya tuh jurnal, penelitian, terjun di masyarakat, menanyakan bagaimana etika komunikasi dari Gen Z ini dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi mereka lebih baik udah malas lah basa-basi. Sebenarnya mereka itu hatinya tuh lembut. Tapi hanya saja males basa-basi sehingga menghindari komunikasi yang nggak penting. Iya nggak sih? Betul. Jadi kesannya itu kayak autis gitu loh. Sibuk aja dengan diri sendiri. Tapi ketika disenggol, Iya. senggol bacok loh. Agak serem ya. Serem nggak gitu. Jadi di Iya, dunia iya, kerja iya. sebenarnya dia mudah sekali untuk menyampaikan kalau dia nggak suka. Itu ya udahlah. Kita cari kerja di tempat lain. Betul. Bahkan profesor saya nggak nyebut namanya. Oke. Anaknya seorang profesor helat 2 bulan pindah kerja. Resign, pindah kerja, nggak cocok dengan gue. Pindah kerja, sampai beberapa kali pindah kerja, akhirnya kerja di luar negeri cocok. Kenapa di luar negeri cocok untuk Gen Z? Ayo tebak. Mungkin lebih fleksibel ya Bu ya. Ayo tebak lagi. Kenapa ya? Tekanan kerjanya mungkin lebih Tekan kerja Korea, lebih- ibu baru kemarin pulang Korea dari Turki, mereka stres.
Mereka itu pulang tengah malam, Wanda. Wah. Memang agak siang jam 10, tapi mereka itu pulangnya tengah malam. Tengah Bahkan malam. ada yang berteriak-teriak di jalan. Wow. Jepang contohnya. Stres mereka untuk Stres. dunia kerja. Nah, coba apa? Ayo. Kenapa ya? Gen Z cocok di luar negeri. Oh nggak tahu deh Bu. Ada Nyerah salah satu deh Bu. interaksinya apa? Ya gajinya besar. Oke, gajinya besar. Karena otak Gen Z ini bisnis entrepreneur Business juga. entrepreneur. Oke, next. Satu lagi apa? Apa ya? Mungkin lingkungan kerjanya. Belajar sosiologi kan? Iya. Pengantar sosiologi komunikasi. Iya. Apa coba? Ya apa ya? Lebih kepada tidak mengganggu satu dengan yang lainnya. Oh, oke. Kebebasan. Individual Yes. ya. Privacy. Oh, privacy. Oh. Lihat nggak sih kemarin Maxim dan Luna Maya Betul, heeh. pindah kemana? Ke bulan. Enggak. Iya. Luna Maya ngajak Maxim ke Amerika. Ke Amerika. Sorry nih Mbak Lun, kan? Kesenggol juga ya. Tapi Mas benar Maxim. sebenarnya sih iya. Kalau kita ngelihat kehidupan di luar negeri ya kayaknya mereka lebih fokus sama perkembangan diri masing-masing gitu ya Bu ya. Betul. Oh. Jadi mereka di sana lebih fokus untuk mengembangkan diri, untuk income yang lebih banyak ya. Bahkan beasiswa Indonesia nih banyak Betul. digelontorkan. Gen Z banyak kok ambil kesempatan ini. Nah, saya berharap Wanda juga gitu ya nanti. Amin, ya kita Allah, doain sama-sama. benar. Tapi Bu, ini kan jadi suatu Oke. hal yang sebenarnya ada pertanyakan ya. Apakah itu baik Bu? Sebenarnya kalau dilihat dari perspektif komunikasi untuk Oke. 2 bulan pindah, 2 bulan pindah gitu. Nah itu dia, padahal kita dalam komunikasi itu kan harus melihat dulu nih sisi apa sih, bagaimana kita menganalisa aja butuh waktu 3 bulan loh minim. Betul. Kok mereka 2 bulan pindah udah bisa menguasai, udah tahu gitu, nggak peduli gajinya mau 15 juta, 20 Iya, terserah juta. deh, gitu. Masa bodoh kalau udah privasi gue diganggu udah pergi dah. Cut off dah, udah resign dah. Nah kayak gitu kan. Sebenarnya dalam pola komunikasi memang itu nggak disarankan, nggak bagus lah ya. Itu lebih kepada karakter diri sendiri memang. Lebih kepada karakter diri sendiri, bagaimana kita memposisikan diri kembali. Kita memposisikan diri kita. Apa pengennya kita, goalnya kita tuh apa? Gini nih, kalau Wanda pengen kaya, jangan jadi pegawai. Betul. Ngapain jadi pegawai? Ngapain? Iya, betul. Jangan jadi PNS, gaji berapa? Gak bisa, Betul, nggak bisa. jadi pengusaha. Nah, baru bisa kaya. Dari mana uangnya, income-nya? Nah, di situ Gen Z itu mulai dengan modal sedikit. Iya. Ini naik mereka, coba untuk memantau, mereka mudah menganalisa loh. Terus apa? Dengan apa? Membuat beberapa gurita bisnis kerjasama dengan yang lain-lainnya. Contoh, siapa Wan? Miliarder muda. Miliarder muda. Aduh, kamu kurang Siapa? baca ya Wan? Aduh, kurang baca nih kalau entrepreneur. saya ngelihatnya konten TikTok ke Velocity. Timothy. Oh, Timothy. Oke, tahu. Jadi miliarder bakar Miliarder. uangnya triliun di usia 20 Muda. tahunan. 20 tahunan. Siapa yang gak mau demikian? Wah, kita semua ingin. Iya gak sih? Iya. kan? Tapi belum tentu effortnya bisa seperti Ya, Timothy juga. Betul. Jadi Timothy itu memang awalnya dia dari, kita ada tokoh-tokoh masyarakat ya, bahkan tokoh dunia seperti itu. Mereka tuh dari nol. Bukan dari warisan keluarga, bukan. Tahu nggak kenapa penyebabnya? Karena dia waktu itu ada keluarga sakit, terus duduknya malah di emperan, man. Ngelihat, jadi dia tanamkan ke diri sendiri. Iya. Kalau misalkan ke depan dia akan jadi orang kaya, tidak akan direndahkan orang lain. Itu satu kalimat sakti. Keren. Nah, Tepuk itu tangan dia. semuanya. Wanda nggak Banyak nanya ya. nih. Kenapa Ibu tuh, Bu? kalimat sakti ibu apa? Iya, ibu kalimat sakti ibu apa deh? Ayo. Kita jadiin headline ya, kita jadiin timeline. Apa tuh, Bu? Ayo, let's go. Bahaya ini ya. Oke, kalau saya simpel aja sih. Itu bukan kalimat sakti, tapi lebih kepada affirmations. Hal-hal yang positif ditanamkan ke diri kita ya. Kita lakukan kebaikan dan kebaikan itu akan kembali ke diri kita sendiri. Bahkan kita mengeluarkan uang itu untuk sedekah. Karena saya juga terus mengajak teman-teman ya, walaupun hal sekecil, sedekah itu nggak perlu nunggu kaya. Betul. Ya. Dan itu jelas itu banyak tokoh-tokoh muda yang kekayaannya luar biasa. Apa yang ada di dompet itu yang disedekahkan, termasuk Timothy juga. Iya, Jadi yang dia gandrungi itu hobinya adalah sedekah. Sedekah. Gitu. Wah. Jadi apapun, uang kita ada 5.000 nih Wan, di dompet. Bahkan ada dalilnya kan. Sedekah yang terbaik ketika kita nggak ada uang. Ketika nggak ada uang. Coba. Iya. Betul. Uang itu datang tek ke dompet kita dengan anak cucunya. Karena apa? Semesta mendukung kita, energi positif itu kita raih,
uang dompet kita jadi penuh lagi. Wah. Saya merasakan itu sendiri. Jadi nggak pernah kekhawatiran karena rezeki, apa yang kita makan asal itu halal semuanya itu akan berimpact untuk kita juga. Impactnya apa? Impactnya kesehatan kita pasti. Impactnya apa lagi? Impactnya untuk penghasilan kita. Wah, Bersih kan? bersih. Apa yang kita punya harta kita jadi Betul. bersih gitu. Nah. Jadi jangan khawatir. Jadi kalau sedekah itu nggak usah nunggu kaya. Gak usah nunggu Nggak usah kaya. nunggu kaya. Betul. Itu dia Pak Hari ya. Semua kebaikan yang kita lakukan Betul. akan kembali lagi ke kita dalam bentuk kebaikan juga. Oke. Wah, Sedekah luar itu biasa. komunikasi nggak? Ayo. Komunikasi. Komunikasi. Gini, konsepnya gimana? Kenapa gimana? itu masuk komunikasi? Sedekah itu kita mengeluarkan uang Oke. 5.000, 10, seikhlas kita. Tahu nggak apa yang dirasakan orang lain yang punya keperluan ketika kita sedekahkan uang kita? Dia akan menyampaikan apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasihnya tulus nggak kira-kira? Tulus. Orang yang punya keinginan, bahkan maaf ya Wan, kelaparan. Kita kasih uang buat nasi bungkus, terima itu senang kasihnya banget. tulus, Iya. dan itu langsung dilangitkan. Wan. Iya, betul. Kadang juga didoain panjang gitu kan sama mereka kan. Itu juga bentuk Itu doanya menembus langit. Iya, benar. Itu Nah, itu magical sih rasanya kalau kita ngasih ke Magical. seorang. Betul. Itu komunikasi yang luar biasa. Itu loh. Itu komunikasi luar biasa. Iya. Itu yang lebih kalau kita paham tentang ilmu kehidupan, karena sosiologi nggak jauh dari itu ya, Wan, ya. Tentang interaksi manusia, kita nggak ada kontak sosial dengan orang lain. Oh Wanda, halo, salam sapa, Iya. pegang tangan, udah ada kontak sosial. Nah itu terus selanjutnya apa? Komunikasi. Nah, itu bagian dari interaksi sosial. Interaksi sosial. Bukan kesenjangan sosial. Bukan kesenjangan. Oke. Itu dia tadi ya, menarik ya Pak Hari untuk kita ikuti perbincangan di hari ini. Tapi Ibu Aquari nih, Wanda mau tanya juga. Ibu kan berarti udah melalang lintang menjadi dosen juga, menjadi public speaker juga. Dalam perjalanan ini dari awal Ibu mengenal ilmu komunikasi sampai sekarang, apa menurut Ibu situasi yang paling menyenangkan dan berkesan gitu? Bisa membahagiakan orang lain. Boleh tanya tuh sama teman-teman broadcast. Bahkan ketika kita menganggap pekerjaan kita itu menyenangkan, kita nggak mikir apa income kita. Bahkan ketika saya terjun di dunia broadcast itu nggak ada bayaran. Itu iya. dari dalam. Dari dalam. Pengen aja gitu jadi penyiar kan, iya nggak sih? Kayaknya keren nih. Keren. Ternyata itu adalah cara Allah untuk mengangkat kita. Terus kita berlatih di sana, ambil sisi-sisi positif, ya, ambil sisi-sisi positif di sana. Karena Tukul Arwana aja bilang nih, pernah lihat programnya laptop nggak? Kembali ke laptop. Pernah. Itu lama banget waktu Wanda SD. Lama banget kan, kita doakan Mas Tukul ya cepat sembuh, katanya lagi Amin. sakit ya. Lagi Oke, sakit. dia bilang gini, saya itu pisau tumpul. Tapi kalau diasah, saya akan tajam. Dia bilang. Saya ini pisau jelek, kata Mas Tukul. Pisau jelek, tapi setelah diasah, coba lihat kembali ke laptop. Yang viral pada masanya. Powerful banget acara itu waktu Bahkan itu. mahasiswa juga banyak meneliti loh program acara itu. Iya. Anak-anak komunikasi banyak meneliti itu. Yang di Jawa, Yang di Jawa. masuk mahasiswa kita. Nah kalau sekarang kan penelitiannya pasti sebatas lagu nih Wan. Lagu. Karena lagu itu adalah penyampaian Penyampai komunikasi pesan. dari jiwa melalui song. Lagunya Iya. gitu kan. Nah anak muda Gen Z sekarang lebih suka meneliti ke arah pola komunikasi dari sebuah lagu. Makanya dia combine dengan teorinya Roland Barthes, teori siapa lagi Wan? Charles Pierce. Sanders Peirce. Yes, Iya. nah itu betul, dia. betul. Itu dia lebih suka seperti itu. Memahami, menyelami sebuah lagu dari makna yang ada dalam sebuah komunikasi seperti itu. Oke. Berarti kan tadi Ibu Aquarium juga ada menyebutkan sempat menjadi broadcasting ya Bu ya. Yes. Kita juga semua tahu gitu. Tapi sekarang kan Ibu udah mulai keluar dari zona nyaman ya mungkin ya Bu ya. Yes. Mencoba karir yang lain lagi. Tapi kadang tetap kembali ke broadcasting untuk menjadi bintang tamu seperti hari ini. Ada terbesit kangen gak sih Bu untuk Banget. Untuk mengudara lagi. Banget. Itu manusiawi ya. Iya. Bahkan lewat kantor aja kadang saya pernah lupa mau belok. Oh gitu. Gokil nggak sih? Wow, itu berkesan itu. Serius itu tuh Mas Widi. Iya. Mbak Widi ketawa tuh. Kesini lagi kok belok. Wah, Gokil. gokil.
bener gokil, banget. gokil. Wah. Ya udah astagfirullah udah lurus gitu kan. Tapi silaturahmi terus dijaga ya. Nah kangen itu yang akan mengobati adalah ketika kita terjun di masyarakat udah tahu hakikatnya. Wah jadi ada sebuah tulisan di sana yang speak like a pro. Itu ketika saya menjadi seorang penyiar radio itu saya masukkan dalam tulisan itu. Itu bisa dicari di Gramedia Online juga ada ya. Jadi di situ saya tulis bagaimana saya mengawali karir saya sebagai broadcast itu bukan di punya pemerintah Wan, tapi di Banjarmasin. Saya kepala studio pada saat itu radio kampus ya, namanya Radio Gema Uniska. Terus selanjutnya saya bekerja di Radio Nusantara Antik Banjarmasin. Selanjutnya di Smart FM saya sudah wawancara tokoh-tokoh ekonomi kayak Safir Sendu saat itu ya. Selanjutnya saya bekerja kembali untuk bisa mencoba peruntungan melalui saham. Saat itu saham. Bermain valuta asing dulu ya. Nah seperti itu. Seorang pialang dulu pada saat itu. Jadi ya udah pekerjaan-pekerjaan ini pernah. Bahkan di salah satu Operator. Bukan. Salah satu seluler gitu ya. Seluler, betul. Yang dulunya itu apa sih namanya booming. Booming. Ya kan? Ya, nah, betul. seperti itu. Jadi udah pernah merasa demikian. Tapi saya sambil ngajar. Iya. Ngajar. Jadi waktu itu masih S1 memang ngajar kayak Wanda ini udah selesai, tapi dulu kan ngajar boleh aja. Iya, S1. boleh. Jadi ngajar S1 di dakwah, bukan di komunikasi, tapi komunikasi penyiaran dakwah. Dulu demikian ya. Nah, baru ke Muhammadiyah. Nah, itu dia yang menjadi saya memahami bagaimana setiap perilaku manusia itu mempunyai keunikan masing-masing. Saya bilang bukan sesuatu hal yang dibilang merendahkan orang, enggak. Unik. Wanda unik. Senyumnya unik. Waduh. Cantik ya. Salting. Jadi dengan pola komunikasi yang unik ini kita manfaatkan pada saat kita berkarir. Nah, kita kembali lagi nih ke konteks karir kita ya. Kenapa? Karena ketika kita berkarir dengan bawaan karakter keunikan kita bisa tahu dengan siapa lawan bicara kita. Kita bisa menghormati yang lebih tua dan bagaimana kita berkomunikasi dengan yang di bawah atau enggak selevel dengan kita, selevel atau teman sejawat bahkan di atas kita. Nah, disitulah kita mulai mengenal hakikat komunikasi itu sendiri dengan etika yang sudah menjadi karakter dalam diri seseorang. Oke, baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Penuh sekali studio kita hari ini, Pak Hari ya. Oke, siap. Karena 5 menit lagi ya ada tanda-tanda di sana ya yang memperingatkan. Oke, mungkin pertanyaan terakhir. Nah, Ibu mungkin Pak Hari tuh habis ngelihat podcast kita, ngelihat Ibu juga jadi terinspirasi gitu. Pengen deh jadi Ibu aku hari ini ya. Lancar ngomong gitu, bisa ngomong sama siapa aja, ahli juga gitu. Kalau misalnya mereka nih Bu pengen belajar ilmu komunikasi, bisa di mana, dan nanti kalau misalnya mereka mau kerja, bisa kerja apa aja sih Bu? Oke. Nah, peluangnya banyak ya. Untuk ilmu komunikasi ini hampir di seluruh seluruh instansi deh. Betul. Selalu ada humas kan? Iya. Di sana mereka bisa berkiprah. Nggak cuma di dunia penyiaran. Kalau dunia penyiaran itu kan hobi yang dibayar, Wan. Anggap aja Betul. masuk rekening. Ya nggak sih? Iya. Nah, kalau yang dikatakan Wanda tadi terinspirasi, itu kita memulainya bukan naik lift, Wan. Naik tangga kita memulainya. Nggak ada kesuksesan itu yang instan. Jadi nggak ada. Jadi kalau mau sukses naik tangga, nggak ada caranya naik lift. Langsung jebeng gitu kan. Semua Ibu jalanin. Bahkan tentu saja ada gesekan satu dengan yang lainnya, interaksi satu dengan yang lain. Tapi bagaimana kita memposisikan diri kita kembali lagi dengan karakter yang baik yang kita punya, ya. Kalau ada yang membuat kita tidak nyaman, dikomunikasikan. Karena Wanda dan saya bukan paranormal, bukan harus ngomong, ya. Jadi apapun dikomunikasikan, sama seperti dengan atasan di karir. Nih,
tiba-tiba mau resign aja. Iya. Padahal belum dikomunikasikan apa penyebabnya. Iya kan? Betul. Nah, dikomunikasikan baik-baik apa yang menjadi penyebabnya. Tapi kalau misalkan memang ini adalah pekerjaan yang sangat cocok, kenapa enggak? Kenapa enggak? Gitu. Nah, untuk menjadi sukses itu satu aja, fokus. Iya. Terus Bu Aquarin nggak fokus dong, kemarin broadcast, sekarang akademisi. Waduh. Fokus, tetap ngomong. Tetap ngomong. Sama ya, skillnya dipakai tetap sama. Komunikasi tetap, Iya. iya. Kecuali Bu Aquarin tiba-tiba jadi koki. Beda dong itu ya. Iya, betul juga. Iya, nggak Tapi sih? itu yang penting, betul. Iya. Fokus itu tadi yang penting, apalagi buat Pak Hari ya yang mungkin ingin mencoba ilmu komunikasi dan nantinya berkarir, boleh dicoba ya Bu ya. Iya. Bisa juga masuk ke Muhammadiyah Palangkaraya. Iya. Bisa ketemu Ibu Aquarin ini nanti. Oke. Karena udah banyak banget ini pendaftar masih Iya. dibuka nih. Wah. Bahkan ada beberapa YouTuber, ada Wih. beberapa dari Content daerah. creator ya. Nah, kalau nanti mau lanjut lah S2 MAP. Lanjut. Wih nih. Wanda nih kayaknya mau lanjut nih. Aduh, Udah nanti dulu ya. jaga-jaga nih. Kita calling gaji dulu bisa naik gaji. Naik. Nanti bisa dinego sama Bisa Kestanya. Oke siap. Pak Hari sekarang udah paham kan ya gimana pentingnya komunikasi. Nggak cuma buat keseharian aja tapi juga bisa buat karir kamu ya. Apalagi buat kamu yang mungkin punya pasangan ya. Biar nggak kelahi terus ya, diomongin aja, jangan disuruh nebak-nebak mood kamu. Oke, kita udah di penghujung waktu buat nemenin kamu di podcast Huma Ita. Terima kasih Bu Aquarin untuk Sama-sama. waktunya hari ini. Semoga segala kegiatan dan kerjaannya lancar Ibu ya. Amin. Wanda juga ya, sukses Iya, ya. oke. Kedepannya ada proyek apa nih Bu? Mungkin bikin buku lagi? Ada proyek penelitian beberapa daerah kabupaten Iya. ya. Ih, seru Kemarin banget baru dong. dipublish Pulang Pisau. Iya, Tentang food estate dan juga beberapa tentang pertanian yang menjadi inti dari kehidupan manusia. Oke, siap. Oke. Dan Iya. juga nanti dalam waktu dekat mungkin besok apa ya? Ya? Lusa itu Lusa. ada kita sidang skripsi dan tesis kita ke Sampit. Kesampit. Wih. Sekarang dosen ya dong yang kesana. Iya, sekarang kesana ya. Sesekali dong, kayak betul Wanda betul. kesini kan? Iya, betul. Iya kan? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Jadi mereka sambil. sidangnya nggak ke Palangkaraya selain menghemat cuan. Nah, Iya kan? itu juga bisa. Nah, betul. kita kesana. Jadi sekitar ada 40 orang yang mau disidang nanti ke depannya ini. Besok ya kita Sibuk udah banget mempersiapkan. ya Ibu ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya Pak Hari sebelum ibunya pergi gitu ya dengan kegiatan yang lain. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu. Iya, Terima sama-sama. kasih juga Pak Hari yang sudah menonton podcast kita hari ini. Dan semoga sedikit banyaknya kamu bisa dapetin ilmu baru tentunya. Dan karena ini udah di akhir ya. Dan sekali lagi Wanda doakan semoga ada banyak ilmu baru yang bisa kamu dapetin. Wanda pamit, sampai jumpa di lain podcast. Bye-bye.